Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving some merciful and benefit. And don't forget to say salawat and salam to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. You can say Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, first we are from group 1. I want to introducing my member from group 1. First, Raudatul Usna. The next one, Rohadatul IC. And then me, Salsabila Suciani. Okay. Next. We are presentation about konsep dasar peraturan dalam rancangan bahan ajar mata pelajaran bahasa Inggris. Okay. Next. First, I want to explain what is definition materi ajar. Materi ajar adalah apa saja yang dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk memfasilitasi pembelajaran. Dengan demikian, materi ajar dapat berupa kamus, kaset, video, lembar kerja, dan sebagainya. Nah, maksud dari Tomlinson tahun 1998 ini adalah mengatakan bahwa bahan ajar itu merupakan bahan untuk memfasilitasi siswa dalam pembelajaran. Contohnya seperti kalau kita di sekolah kita ada LKS, terus ada buku paket dan lain sebagainya. Oke. The next explain will be by Raudatul IC. Time is yours. Okay, I will explain about kriteria memilih bahan ajar dan syarat bahan ajar yang baik. Kriteria dari bahan ajar yang pertama yaitu ada relevansi. Relevansi ini artinya berkaitan. Dan untuk bahan ajar sendiri berkaitan secara psikologi dan sosiologis. Selanjutnya ada kompleksitas. Kriterianya kompleksitas di sini maksudnya lengkap. Harus lengkap bahan ajar yang akan diajarkan kepada peserta didik, harus berupa bahan ajar yang lengkap. Nah, selanjutnya ada rasional atau ilmiah. Maksudnya di sini adalah berdasarkan penelitian atau keputusan beberapa expert yang ada di bidangnya. Nah, selanjutnya ada fungsional. Fungsional di sini maksudnya sesuatu yang dirancang untuk mampu melakukan sesuatu, atau lebih tepatnya bahan ajar tersebut berguna untuk diterapkan dalam proses teaching learning proses. Nah, selanjutnya ke up to date-nya. Maksudnya di sini bahan ajar itu dituntut untuk dibuat sesuai dengan zamannya. Nah, jika sebelumnya bahan ajar yang digunakan hanya berupa buku paket, buku yang ditetapkan dari sekolah atau dari pusat, maka untuk zaman sekarang, guru dapat mengembangkan bahan ajar menggunakan berbahan dasar seperti internet, menggunakan internet maksudnya, atau TIK. Nah, selanjutnya ada komprehensif atau keseimbangan. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat bahan ajar yang baik. Ada 4 syarat-syarat bahan ajar yang baik. Bahan ajar dikatakan baik, yaitu yang pertama, cakupan materi atau isi sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan pusat. Nah, selanjutnya ada penyajian materi memenuhi prinsip belajar, ada bahasa dan keterbacaan baik, dan yang terakhir format buku atau grafika menarik. Atau yang terakhir ini bisa juga tidak hanya buku, bahan-bahan ajar yang lain juga bisa dibuat secara menarik untuk membuat proses belajar mengajar itu jadi menyenangkan. Oke, next slide. Oke, saya juga akan menjelaskan mengenai klasifikasi materi ajar. Ada 5, yaitu fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan yang terakhir ada sikap.
Nah, untuk fakta sendiri yaitu segala hal yang berwujud kenyataan atau kebenaran. Nah, sedangkan untuk konsep, segala sesuatu yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, seperti definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, atau lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada prinsip, yaitu berupa hal-hal utama atau pokok dan memiliki posisi penting, seperti detail, rumus, paradigma, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ada prosedur. Prosedur ini sendiri merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas atau dalam mengerjakan suatu materi ajar dalam teaching learning process. Yang terakhir ada sikap. Sikap di sini adalah nilai hasil belajar berupa aspek sikap, misalnya kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat, minat belajar, dan bekerja. Nah, itu tadi klasifikasi materi ajar. Thank you. Okay, thank you, IC. The next explained by Rohadatul Usna. Time is yours. Okay, my name is Rohadatul Usna, and I will explain about langkah-langkah dalam pengembangan bahan materi ajar dan prinsip-prinsipnya. Oke, kita masuk ke langkah-langkah dalam pengembangan bahan materi ajar. Langkah pertama adalah mengkaji pustaka yang relevan tentang buku teks yang akan kita tulis. Jadi maksudnya di sini adalah sebelum mulai mengembangkan bahan materi ajar, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengumpulkan sumber-sumber yang relevan tentang konsep materi ajar yang akan kita tulis. Lalu langkah kedua adalah merencanakan tujuan masing-masing bab atau bagiannya. Jadi setelah kita melakukan perencanaan masing-masing bab dan bagiannya, langkah selanjutnya adalah kita mengembangkan draft awal. Lalu setelah itu, kita mulai melakukan uji coba terhadap draft awal dengan subjek dengan jumlah yang terbatas. Jadi, sebenarnya melakukan uji coba ini ada dua tahap. Yang pertama adalah di awal draft. Dan selanjutnya adalah kita melakukan revisi ulang terhadap draft awal yang berdasarkan hasil uji coba. Jadi, langkah menguji coba terakhir adalah dilakukan setelah melakukan revisi terhadap draft awal. Jadi, dan selanjutnya kita akan masuk ke prinsip-prinsip pengembangan materi ajar. Yang pertama adalah memiliki dampak yang positif. Jadi perlu juga kita ketahui untuk ketika menulis bahan materi ajar untuk memiliki dampak yang positif terhadap peserta didik yang akan kita bimbing. Yang kedua adalah membuat siswa merasa nyaman. Jadi apabila peserta didik merasa nyaman dengan materi yang akan kita paparkan di kelas, jadi mereka akan juga membantu siswa untuk mengembangkan rasa percaya dirinya dan memahami materi yang akan kita jelaskan. Jadi apabila siswa telah merasa nyaman dan mengerti tentang materi tersebut, maka siswa akan memiliki kepercayaan diri untuk seperti ikut serta dalam diskusi di kelas dan sebagainya. Yang keempat adalah dipandang siswa sebagai sesuatu yang relevan dan bermanfaat. Yang kelima, membuat siswa rela berusaha karena merasakan manfaatnya. Jadi ketika siswa merasakan manfaat dari materi tersebut, jadi tentu saja siswa akan rela meluangkan waktunya untuk berusaha memahami materi ajar tersebut. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan kesiapan atau bekal yang telah dimiliki siswa. Jadi maksudnya di sini adalah materi ajar yang akan kita tulis dan akan kita kembangkan itu harus sesuai dan tidak melenceng dari pemahaman atau bekal yang telah dipelajari siswa dari semester atau kelas sebelumnya. Jadi
harus saling relevan dan sesuai. Terima kasih. Thank you, Nah. Okay. Next, I will explain konsep dasar peraturan-peraturan dalam rancangan bahan ajar. Bahan ajar yang sengaja dirancang atau didesain akan menjadi atau yang bersifat baku atau standar untuk digunakan oleh sasaran atau pengguna tertentu. Nah, maksud di sini adalah sasaran atau pengguna tertentu, kita harus membuat bahan ajar itu sesuai kelasnya. Tidak mungkin kita membuat bahan ajar itu bahan ajar kelas 5 itu penggunanya atau sasarannya kelas 3 SD. Kan nggak mungkin. Nah, berarti bahan ajar itu harus sesuai dirancang atau didesain akan menjadi bahan ajar yang bersifat baku sesuai dengan sasaran yang kita tuju. Yang kedua, bahan ajar yang dirancang dengan baik didasarkan pada kemampuan yang telah dimiliki oleh penggunanya. Akan mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan dalam mempersepsikan suatu konsep atau pengetahuan yang tengah dipelajari. Nah, maksud di sini adalah bahan ajar yang dibuat itu harus dirancang dengan baik. Misalnya gini, bahan ajar yang akan kita ajarkan seperti misalnya garis dan sudut. Tidak mungkin kita merancang bahan ajarnya pelajaran pecahan. Nah, kita harus pandai membuat bahan ajar itu sesuai dengan kemampuannya juga. Misalnya siswanya itu kemampuannya baru tahu pengertian atau fungsinya. Jadi kita harus membuat terlebih dahulu pada pertemuan pertama itu fungsi dan pengertian dari garis dan sudut. Tidak boleh langsung ke rumus dan contoh soal. Nah, selanjutnya bahan ajar berbentuk visual, unsur visual dalam bahan ajar mampu menggantikan peran kata-kata dalam mendeskripsikan suatu konsep atau pengetahuan. Maksud di sini adalah bahan ajar berbentuk visual itu seperti video, audio, dan lain sebagainya. CD yang telah disebutkan di pengertian awal tadi. Nah, dalam konsep, dalam pembuatan konsep belajar juga ada kontribusi yang sangat penting, yaitu yang pertama membuat isi atau materi pelajaran, materi pelajaran yang harus sesuai dan baik. Ya, yang tadi sudah sama ya, harus bersifat baku dan standar sesuai dengan penggunanya. Oke. I think that's all from me. I'm so sorry for our mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.